Aku tuh dulu orangnya kayak impulsif buying banget. Aku sering banget beli barang-barang lucu yang gak berguna gitu. Sampai suatu hari tuh aku kayak ngeliat kamar aku, terus kayak kok banyak sampah ya gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Aku sekarang lagi di apartemen aku di Bandung karena aku udah balik ke Bandung. Kali ini aku balik ke Bandung itu lumayan big deal karena aku kayak udah 100% merantau. Jadi mulai tahun ini aku udah stop terima uang jajan dari orang tua. Jadi untuk keperluan makan, kuliah, bahkan sewa tempat tinggal juga semuanya dari aku. Jadi aku udah financially independent. Yay! Jadi hari ini aku bakal sharing cara aku atur keuanganku. Jadi cara aku atur keuanganku sebenarnya simple banget karena aku sendiri juga masih pelajar. Jadi aku nggak punya kayak cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, asuransi gitu aku nggak ada. Aku cuman nabung untuk masa depan aja. Jadi video hari ini tuh lebih cocok untuk pelajar karena kalau udah berkeluarga pengeluarannya udah beda lagi. Oke, jadi kita mulai aja ya. Video hari ini cuma ngobrol-ngobrol santai aja kok. Kemarin aku juga ada bikin Q&A di Instagram. Follow Instagram aku @shelly_shu. Jadi materi hari ini tuh bakal respon ke pertanyaan-pertanyaan kalian aja. Jadi kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan yang paling sering itu gimana cara nabung. Jadi kalau misalnya kalian mau nabung, kalian tuh harus ingat prinsipnya itu save first, spend later. Jadi kalian tuh sisihin uang buat ditabung dulu, sisanya baru kalian belanjain. Bukan kalian belanjain terus sisa sedikitnya itu baru kalian tabung, karena biasanya bakal habis kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nanya gimana caranya nabung, berarti kalian nggak punya self control. Ada beberapa cara sih supaya kalian jadi terpaksa nabung. Jadi yang pertama, kalian bisa pakai celengan, tapi ingat celengannya harus yang nggak bisa dibuka. Yang kalau misalnya mau dibuka itu harus dihancurin. Aku ada saranin ini ke beberapa teman aku waktu masa SMA dan mereka tuh sukses gitu. Mereka jadi bisa nabung. Jadi kalian harus set per hari, per minggu atau per bulan harus naruh berapa duit di celengan itu. Terus baru boleh dibuka di tanggal berapa. Tapi kalau kayak aku dulu, aku tuh kayak nggak punya self control sama sekali. Jadi kayak baru aku masukin uang 3 kali aja udah langsung aku hancurin celengannya. Jadi yang works untuk aku itu dititipin ke temen yang aku percaya. Jadi kayak temen yang bener-bener strict. Dan kalau misalnya aku kayak mau narik duit sama dia, dia tuh bisa kayak nggak boleh. Jadi harus ajak teman kerjasama, transfer duit ke dia, dan kalian cuma boleh pakai uang atas izin dia. Tapi ingat ya, kalian harus titipin ke teman kalian yang disiplin dan tegas gitu. Jangan dititipin ke sahabat kalian yang gampang diracunin juga. Dan ingat juga itu harus orang yang kalian percaya, kalau nanti uangnya dibawa kabur gitu. Terus banyak juga yang nanya gimana cara untuk nahan impulsive buying. Kalian harus nanya diri kalian sendiri sih, itu tuh kalian bener-bener butuh atau enggak, perlu atau enggak. Kalau misalnya perlu, butuh ya beli gitu. Tapi kalau misalnya nggak butuh, kalian harus nanya diri kalian lagi, itu tuh bakal kasih kalian kebahagiaan yang lama atau enggak. Kayak kalian cuma beli karena lucu terus 2 hari udah ya udah gitu aja, atau kayak kalau kalian beli kalian tuh bisa senang untuk waktu yang lama. Soalnya kita kan manusia ya, kita nggak mungkin cuma beli barang-barang yang kita butuh doang, sisanya nggak boleh dibeli gitu. Kayak misalnya kalau aku tuh suka banget sama wangian kayak scented candles, aku ada. Terus kayak aku ada air freshener juga, itu aku suka banget dan itu tuh bikin aku senang untuk waktu yang lama. Jadi kayak aku nggak ngerasa rugi gitu belinya. Tapi kalau misalnya aku beli dekor kamar atau boneka-boneka gitu, aku palingan senengnya cuma beberapa hari biasanya. Jadi aku nggak beli barang-barang kayak gitu karena itu kayak nggak add value ke hidup aku gitu. Aku tuh dulu orangnya kayak impulsif buying banget. Aku sering banget beli barang-barang lucu yang nggak berguna gitu. Sampai suatu hari tuh aku kayak ngeliat kamar aku, terus kayak kok banyak sampah ya gitu. Ini impulsif buyingku yang terbaru nih. Kemarin aku beli ini, sebenarnya dia bagus banget sih. Dia kayak paper clip, terus kayak apa sih ini yang jarum-jarum gitu, kayak rose gold gitu, estetik banget. Cuman ini tuh udah kayak berapa bulan di kamar aku nggak pernah aku pakai, kayak nggak tahu buat apa gitu. Sekarang aku nyesal. Dan kayak aku kalau ngeliat barang-barang kayak gini tuh aku kayak ngerasa ini kalau misalnya nggak aku beli kayaknya aku kaya deh. Jadi kayak aku tuh banyak penyesalan loh, sampai one day itu aku kayak udah stop, aku udah capek nyesal terus. Jadi aku berubah. Kalau kata aku ya, kalian tunggu tuh minimal sebulan atau seminggu deh. Kalau misalnya seminggu kalian masih kepikiran, mungkin boleh dikonsider. Tapi kebanyakan waktu tuh kita impulsifnya itu right on the spot. Padahal sebenarnya kalau kita tunggu seminggu lagi, padahal kita juga udah lupa gitu sama barang itu. Terus banyak juga yang bingung kalau misalnya menghadapi promo itu harus gimana. Prinsip aku, kalau misalnya waktu dia harga normal, aku nggak pernah kepikiran untuk beli. Waktu dia harga promo, aku nggak bakal beli semurah apapun. Jangan beli barang yang nggak penting cuman karena dia promo. Ada alasan loh kenapa dia promo semurah itu. Karena barang di diskon itu juga ada alasannya, bisa aja dia nggak laku gitu. Kita tuh nggak boleh kemakan sama diskon-diskon kayak gitu. Kita tuh harus pilihnya tuh diskon yang bener-bener menguntungkan gitu, bukan diskon yang cuci gudang karena barangnya
nggak laku. Makeup dan skincare aku tuh hampir nggak pernah aku beli di harga normal. Aku tuh suka banget window shopping, jadi kayak lihat-lihat aja gitu tapi nggak dibeli. Tapi lama-lama aku jadi tahu harga-harga makeup sama skincare di pasaran dan produk apa aja yang sering dipromo. Ada beberapa barang yang sering banget dipromo, kayak misalnya toner Cosrx ini tuh harga normalnya 180 sampai 200-an, tapi dia tuh sering promo jadi 120 sampai 150-an. Tapi karena dia di hari normal aja sering promo, jadi aku ngerasa kalau misalnya hari spesial kayak dia bisa promo lebih besar lagi deh. Terus kemarin waktu 11/11 ini promo jadi 70.000 aja, dia aku langsung beli kayak gitu. Dan ini tuh aku nunggunya 2 tahun loh, karena aku ngerasa aku nggak mau beli di harga 120 yang promo, karena dia tuh sering banget promo di harga 120. Tapi ini tuh aku nunggu dia drop sampai harga 70 itu 2 tahun loh. Soalnya ini bukan kebutuhan, ini cuma karena penasaran aja. Jadi aku nggak mau beli kalau misalnya dia nggak cuan. Jadi waktu promo tuh kalian beli barang yang emang udah kalian kenal, udah pernah kalian research, kalian emang penasaran, kalian emang mau beli gitu. Jangan beli barang yang kalian kayak nggak tahu asal usulnya dari mana, nggak pernah research, nggak tahu bagus atau enggak. Soalnya kalau misalnya dia diskonnya dari 200.000 jadi 20.000 juga, kalau misalnya zonk nggak bagus ya buat apa gitu. 20.000 tuh bisa buat makan sekali loh. Soalnya kebahagiaannya itu juga beda gitu. Kalian beli barang yang emang udah kalian incar dari lama, kalian pengen banget beli, dia tiba-tiba promo terus kalian dapetin gitu. Itu tuh kalian bakal lebih menghargai barang itu karena kalian tahu itu worth it banget, daripada kalian beli satu barang yang emang udah dari sananya promo. Itu waktu kalian beli kayak ya udah aja gitu. Waktu lagi promo aku juga selalu beli barang-barang yang aku restock. Misalnya micellar water ini dari Garnier. Ini tuh aku kayak udah habis puluhan botol dari 2018, aku pakai ini sampai sekarang. Jadi aku tuh nggak pernah beli ini di harga normal, aku selalu tunggu sampai ada sale. Yang medium ini tuh harga normalnya tuh 44.000, tapi yang gede ini kemarin pernah promo, yang segede ini harganya jadi cuma 50-an ribu. Jadi kayak aku selalu nunggu sampai sale baru aku restock micellar water aku. Kadang bisa aku beli 2, kadang bisa beli 4 gitu. Jadi setahun cuma perlu beli sekali 2 kali aja. Buat anak-anak rantau, kalau misalnya lagi promo juga kalian boleh banget lihat di e-commerce ada supermarket sale. Kalian beli kebutuhan rumah gitu, kayak misalnya sampo, sabun, sikat gigi, makanan juga, snack gitu, banyak banget yang promo. Jadi kalian beli dulu barang-barang yang emang kalian butuh, barang-barang yang udah kalian research dan dia worth it kalau misalnya promo, dan juga barang-barang yang mau kalian restock. Kemungkinan besar kalau misalnya kalian udah beli itu, uang kalian tuh udah bakal tipis banget. Jadi kalian gak punya keinginan untuk beli barang yang lucu-lucu lagi. Banyak juga yang nanya spesifik untuk makeup, skincare, baju, tas, dan makanan. Jadi aku bakal bagi per section aja. Untuk makeup, jujur untuk seorang beauty vlogger, aku tuh sangat jarang beli makeup. Pensil alis aku ya cuma ada 1. Sama kayak tips hemat sebelumnya, kalau misalnya kamu mau beli barang, kalian harus tanya dulu kalian butuh atau enggak, yang di rumah masih bagus atau enggak. Kalau misalnya di rumah shade-nya salah gitu, boleh kalian beli yang baru. Tapi kalau misalnya di rumah itu masih kayak bagus, completely fine, habisin dulu baru beli yang baru. Itu juga jadi motivasi gitu, supaya kalian tuh habisin produk dulu supaya nggak numpuk. Jadi kalian tuh bener-bener bayar 200.000 buat satu produk, itu tuh beneran kalian habisin sampai titik darah penghabisannya. Bukan cuma dipakai setengah terus expired gitu. Kalau emang kalian mau beli banyak karena gatel, pengen coba-cobain, tips aku adalah yang pertama, kalian cari review dulu, bisa dari influencer terpercaya kalian, atau kalian lihat review di Female Daily, Sociola, e-commerce kayak Shopee, Lazada, Tokopedia gitu. Jadi kalian baca dulu reviewnya supaya tahu itu tuh beneran bagus atau enggak. Terus yang kedua, cari travel size-nya kalau ada. Untuk lokal produk kayaknya jarang sih ada travel size. Tapi kalau misalnya di Sephora gitu biasa ada. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya aku ke Sephora dan ada beberapa produk yang aku mau review karena aku cuma penasaran, aku tuh pasti carinya yang travel size-nya dulu, karena kalau misalnya aku beli yang full size udah mahal, nggak bakal habis lagi, jadi kayak buang-buang duit gitu. Jadi kalau misalnya kamu beli banyak, belinya yang travel size, tapi kalau misalnya kamu beli satu pakai sampai habis, belinya yang full size. Kalau misalnya kalian pakai cushion, kalian mau lebih irit, kalian bisa beli refillnya aja, kayak misalnya ini, aku ada nih refillnya aja. Jadi rata-rata refill cushion kayak gini sih, jadi kayak bener-bener cuman produknya aja, terus dia bakal kasih puff juga. Sebenarnya kan bodinya itu nggak gitu penting gitu, dan kalau misalnya kalian cuma beli refillnya itu lebih murah daripada kalian beli satu setnya. Jadi itu tips dari aku. Atau kalian juga bisa beli share in jar, tapi untuk makeup aku jarang sih beli yang share in jar. Aku biasa belinya yang travel size aja. Untuk skincare, kalau skincare tuh lebih susah ya, karena kayak beneran cocok-cocokan. Kalau misalnya kita nonton review juga nggak pasti bakal cocok di kulit kita. Jadi itu kayak harus lebih banyak research sih. Kalian bisa research ingredientsnya satu-satu buat tahu kira-kira itu aman atau enggak. Dan beli yang bener-bener kalian percaya aja. Kalian juga bisa percaya sama influencer terpercaya kalian. Atau kalian bisa coba-coba punya
punya teman. Again, untuk local products agak jarang, tapi kalau misalnya untuk produk luar itu biasa ada testernya. Kalian bisa coba cari di Shopee, kalian ketik produknya terus tulisnya tester gitu. Biasanya itu bakal keluar kayak tester itu harganya 5-10 ribu. Kalian bisa beli, bisa dicobain dulu. Kalau untuk skincare menurutku lebih make sense untuk cobain Share-in-Jar. Dulu juga aku sempet nyobain beberapa Share-in-Jar gitu untuk tahu cocok atau enggak, dan ternyata ada yang cocok, jadi aku beli full size nya gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah dapet skincare yang cocok tapi kalian penasaran sama skincare lain, kalian tunggu habis dulu baru beli yang lain. Karena menurut aku skincare itu palingan setahun cuma di restock sekali aja. Jadi nggak usah nabung sampai segimana juga, karena kan kita nggak tiap bulan beli skincare baru gitu. Untuk makanan aku pasti selalu saranin untuk masak sendiri. Kalau aku masak sendiri tuh ya 100 ribu itu bisa buat makan seminggu, sehari makan 2 kali. Bener-bener semurah itu aja aku belanja di supermarket. Kalau misalnya di pasar pasti lebih murah lagi. Aku selalu banyakin sayur karena sayur itu murah dan bisa bikin kenyang juga. Kalau misalnya mau beli daging ayam, aku selalu belinya yang fillet karena dagingnya lebih baik, jadi lebih worth it. Untuk saus, kalau misalnya kalian mau bikin kayak gulai, rendang gitu, sebenarnya rempah-rempahnya lumayan mahal. Jadi biasanya aku langsung beli sasetan yang langsung jadi, palingan cuma 2-5 ribu gitu harganya. Kalau misalnya kalian nggak suka, nggak mau, atau nggak punya waktu untuk masak meal, menurut aku investment yang paling oke itu kalian beli rice cooker. Setidaknya nasinya itu masak sendiri. Rata-rata orang Indo pasti makan nasi lah ya. Biasanya tuh satu porsi nasi kalau kita beli tuh 5 ribu. Sehari makan 2 kali, sebulan tuh 300 ribu untuk nasi aja. Tapi kalau misalnya kalian beli satu karung beras yang 25 kilo itu tuh harganya paling 200-300an gitu, dan itu bisa buat makan setahun mungkin. Aku sendiri kalau beli beras, aku tuh beli yang 5 kilo itu aku bisa makan 3 bulan dan harganya cuma 80 ribu. Jadi aku pagi tuh masak nasi untuk 2 kali makan, terus aku cuma pesen lauk aja dari luar. Kayak misalnya aku kalau pesen KFC itu cuma pesen ayamnya aja. Jadi ayamnya 18 ribu, nasinya aku masak sendiri. Jadi murah banget, makan KFC cuma 18 ribu. Tapi kalau misalnya kalian males juga gitu masak nasi, pengennya GoFood aja, aku juga ada tips untuk kalian. Yang pertama itu beli voucher promo, kayak misalnya 14 voucher free ongkir gitu. Kalau misalnya kalian pakai tiap hari itu worth it banget sih. Yang kedua, beli makanan yang emang lagi promo, itu biasa ada di banner utama. Itu juga mempermudah kalau misalnya kalian bingung mau makan apa, jadi kalian cari aja inspirasi dari makanan-makanan yang lagi promo. Yang ketiga, pesannya tuh sekali aja tapi buat makan 2 kali. Jadi biasa aku siang itu pesen, tapi aku pesen lauknya itu kali 2. Jadi yang satu langsung aku makan, yang satu lagi aku simpen buat sore. Karena ongkirnya kadang lumayan mahal ya, kayak bisa 6-12 ribu gitu. Kalau 2 kali kan mahal juga sehari. Dan perut aku tuh lumayan kecil, makan dikit aja udah kenyang. Jadi kadang juga kalau misalnya ada restoran yang dia ngasih porsinya itu banyak, aku bagi 2 makannya. Misalnya aku pesan nasi padang nih, biasa kan nasinya banyak. Nah aku tuh banyakin lauknya, tapi nasinya itu aku bagi 2. Jadi satu nasi padang itu aku makannya 2 kali. Yang keempat, kalau misalnya kalian beli fast food, kalian coba lihat a la carte-nya. Misalnya ini KFC, biasa kan beli super besar 1. Nah coba kalian lihat a la carte-nya. Ayamnya itu 18.500, nasinya 8.000, berarti kan 26.500. Tapi kalau misalnya pakai super besar 1 yang ada ichi ocha di 36.000, berarti minuman itu 10.000, mahal banget. Jadi menurut aku kalau misalnya kayak gitu, mendingan pesannya terpisah aja, ayam sama nasi. Untuk snack, aku hampir nggak pernah beli snack. Snack yang aku beli itu snack yang bisa jadiin sarapan, kayak biskuit, wafer, roti. Karena snack itu beneran bikin boros banget dan nggak sehat juga untuk badan. Jadi kayak aku nggak ngerasa ada kelebihan gitu dari snack. Untuk minuman juga aku hampir nggak pernah beli minuman berasa. Aku biasa cuma beli susu soya sama susu sapi aja. Kecuali kalau misalnya lagi hangout ya. Kalau misalnya lagi hangout adalah aku beli boba gitu. Tapi kalau misalnya untuk di stok di rumah aku nggak sih. Jadi sedikit cerita yang mungkin bisa dijadiin sebagai inspirasi juga. Di dekat tempat aku tinggal tuh ada yang jualan sate, satu tusuknya itu cuma 1.000. Nama satenya sate bungantuk. Kalau misalnya anak Unpar kayaknya tahu deh. Jadi kalau misalnya keluar sama temen aku, misalnya kita mau beli minuman berasa gitu, terus kita lihat teh botol sosro, misalnya harganya 6.000 gitu, kita pasti kayak anjir 6.000 itu bisa buat makan 6 tusuk satenya bungantuk. Mahal banget ya, nggak usah lah. Kita sering banget kayak gitu, jadi ujung-ujung tuh jadi hemat gitu, karena kita selalu ngerasa itu mahal banget karena kita bandingin sama sate itu. Mungkin kalian bisa ngelakuin itu juga ke barang-barang lain. Terus usahain selalu bawa air minum sendiri. Air galon itu 19 liter, harganya cuma 20 ribuan, jadi 1 liter itu 1.000 lah ya.
Sedangkan kalau misalnya kalian beli di luar yang 600 ml yang biasa aja itu udah 5.000. Dan kalau misalnya kalian bawa sendiri itu lebih ramah lingkungan juga karena nggak buang-buang botol plastik. Untuk baju, sebenarnya aku punya banyak baju karena ini tuh bagian dari pekerjaan aku. Tapi sebelum ini sebenarnya aku cuma beli baju waktu mau imlekan aja. Jadi waktu imlek aku beli 4-5 baju. Terus dalam setahun itu aku nggak beli baju sehelai pun, sama sekali nggak beli. Kayak itu udah jadi tradisi dalam keluarga aku aja sih. Kita cuma shopping bareng setahun sekali. Selebihnya kita nggak pernah beli baju aja gitu. Selebihnya tuh aku cuma beli baju kalau misalnya udah sobek, udah nggak bisa dipakai atau aku butuh. Misalnya kayak ada acara aku harus pakai batik, aku nggak punya batik jadi aku beli gitu. Tapi selain itu aku nggak pernah shopping. Dan saran aku untuk beli baju, kalau misalnya budget kalian minim, beli baju yang bisa dipakai lama, yang basic. Jangan ikutin tren. Kayak misalnya dulu itu leopard print itu pernah ngetrend, tapi kalau misalnya sekarang itu mix and match-nya agak susah. Aku ada bikin video untuk closet essentials aku dan juga ada fashion inspiration-nya. Mungkin kalian bisa refer ke video itu aja. Itu adalah baju-baju yang menurut aku sangat basic dan bisa dipakai apapun trennya. Banyak juga yang nanya gimana cara sisihin uang supaya masih bisa hangout. Kalau misalnya untuk hangout, menurut aku kalau hangout itu jangan makan 2 kali di luar. Biasanya aku makan siang di rumah, makan malamnya baru di luar atau sebaliknya, supaya nggak boros 2 kali makan di luar. Dan harus dibatasin juga sih, aku sebulan itu palingan keluar sekali 2 kali aja. Jujur kalau misalnya untuk hangout ya, menurut aku tuh harus nyari temen yang pengertian sih. Karena dulu tuh aku sempat punya grup teman yang hedon gitu. Jadi kalau misalnya keluar, kita otomatis jadi ngikut gitu. Tapi sekarang teman-teman aku tuh kalau misalnya aku bilang, aku lagi ngirit nih, mereka tuh lebih pengertian gitu. Kita bisa kayak, oh ya udah kita di rumah aja ngobrol cute time. Bahkan kita bisa masak-masak bareng gitu. Karena juga aku sama teman aku bisa ke Ace Hardware, terus kita cuman keliling aja gitu. Habis itu pulang, kayak nggak keluarin uang sama sekali. Bisa juga kalian makannya yang murah, terus ke mall seharian nggak keluarin uang, sorenya makannya yang murah lagi, jangan di mall. Jadi menurut aku kalau misalnya soal hangout itu bener-bener tergantung sama circle of friends kalian. Soalnya menurut aku kalian bisa sih hangout tanpa harus keluarin uang. Sejak aku udah biayain hidup sendiri, itu tuh aku jadi lebih hemat, jadi lebih ngerti value uang gitu. Tapi bukan berarti aku nggak belanja juga, tapi belanja untuk aku itu sebagai self reward. Jadi sebelum aku beli satu barang tuh aku selalu tanya ke diri sendiri, aku pantas gak ya buat beli ini, aku pantas gak ya dapet ini. Jadi kalau misalnya aku lagi baik mager-mageran, baik males-malesan gitu, aku jadi ngerasa nggak pantas gitu buat beli barang baru. Dan mungkin kalian bisa set goal kayak gitu juga, kayak misalnya kalau ujian aku nilainya 80, aku beli deh kaos itu gitu. Jadi barang itu juga bakal lebih kerasa berharga gitu. Selain self reward, itu juga bisa jadi gift untuk aku, tapi untuk di special occasion, kayak misalnya aku tuh ngasih diri sendiri birthday gift, Christmas gift, kadang Valentine's gift juga untuk diri sendiri. Untuk masalah belanja, untuk barang-barang yang kalian mau, tips yang menurut aku paling gampang diikutin adalah kalian minta itu sebagai kado ulang tahun. Aku waktu SMA selalu kayak gitu sama teman-teman aku. Jadi kalau misalnya aku atau mereka mau ulang tahun, kita selalu tanya sesama budgetnya berapa, terus kita sebutin kita mau apa yang masih dalam budget segitu. Jadi itu tuh kayak mempermudah dua belah pihak gitu loh. Aku mendingan dapet barang yang emang aku mau daripada aku disurprise dengan barang yang ternyata aku nggak mau. Normalize requesting birthday gifts. Awalnya waktu aku bilang ini ke teman-teman kuliah juga mereka kayak, hah kan tuh ulang tahun, harusnya kita surprisein dong. Terus aku tuh kayak jelasin gitu, kayak menurut aku nggak gitu penting sih harus disurprisein gitu, karena kalau misalnya tiba-tiba dikasih barang yang aku nggak pakai kan sayang juga gitu. Cuman ya jangan minta sama orang yang nggak biasanya kasih kalian kado, karena itu kan jadinya maksa minta dibeliin. Banyak juga yang nanyain aku aplikasi catat uang aku pakai apa. Aku pakai aplikasi Money Lover, itu bisa ada budgeting juga dan aplikasinya gampang banget dipakai. Kalian bisa coba download aja di Android sama App Store, kayak dua-duanya ada deh. Sekarang aku bakal jawabin beberapa pertanyaan dari kalian. Kalau baru gajian misalnya, hal yang dilakuin pertama kali apa? Ditabung atau dipakai bayar? Dipakai buat bayar kebutuhan primer dulu, habis itu alokasiin dana buat ditabung, sisanya baru boleh dibelanjain. Kakak semester berapa? Aku semester 3, tapi aku ngerasa udah waktunya pisah sama parents. Tapi parents kayak always together gitu, padahal aku kepingin financially independent. Aku semester 7, dan menurut aku kalau misalnya orang tua masih bisa biayain dan mereka mau biayain, itu nggak apa-apa sih. Kan kalau misalnya mereka kasih uang jajan, kita bisa putar lagi, kayak misalnya bikin online shop, buka usaha kecil. Jadi nggak harus kita biayain diri kita sendiri banget sih menurut aku. Hal yang paling penting untuk dibeli duluan kalau lagi ngerantau biasanya apa? Barang kebutuhan sehari-hari sih. Kayak aku baru nyadar aku ternyata harus beli banyak barang, kayak sapu, pel, sabun, sampo, pembersih toilet, pembersih lantai, sabun cuci piring, spons cuci piring,
yang kayak gitu-gitu sih. Itu belanja pertama kali itu kayak bisa habis jutaan gitu. As a content creator yang pendapatannya nggak stabil, if you have to make big decision, nggak takut banget sih sebenarnya. Jadi karena aku freelance, sebenarnya aku nggak pernah punya pendapatan tetap. Jadi kalau misalnya tanya, mungkin nggak bulan depan nggak dapat gaji, bisa aja kalau misalnya bulan depan aku nggak ada offer apa-apa sama sekali, ya gaji aku nol gitu. Jadi sebenarnya itu juga salah satu dorongan untuk aku harus nabung sih, karena kan aku udah nggak bergantung sama orang tua. Jadi aku tetap harus tabung supaya aku tuh masih bisa hidup gitu bulan depan. Persentase nabung, kira-kira pengeluaran yang ideal itu berapa persen dari pendapatan? Sebenarnya untuk tiap orang itu kayak beda-beda, kayak nggak bisa aku bilang ini yang paling bagus, ini yang nggak bagus gitu, karena penghasilan dan kebutuhan orang itu beda-beda. Saran aku itu kalian coba catat pengeluaran kalian. Aku tuh catat semua ya, sampai kayak aku naik Gojek 2000 juga aku catat di aplikasi Money Lover itu. Pas-pasan tuh bulan depan kan tahun baru, jadi kayak bisa jadi resolusi juga lah kalian catat pengeluaran kalian. Nanti di akhir bulan tuh kalian lihat kira-kira di bagian mana yang kalian boros banget. Jadi bulan depannya itu kalian bisa budgeting untuk hal itu. Jadi dari tadi itu adalah tips yang aku lakuin semuanya sekaligus, yang meskipun dikit-dikit tapi itu tuh bikin aku bisa save up banyak uang. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau nanya tabungan dari kayak influencer, content creator yang bikin konten kayak gini di YouTube, itu tuh bakal beda banget sama kalian. Karena kayak makeup, skincare, baju itu aku udah banyak dikirimin, jadi aku nggak usah keluarin banyak uang untuk beli-beli lagi. Dan barang-barang yang aku beli, kayak misalnya aku haul, itu tuh masuknya kayak ke modal kerja. Karena dari aku bikin video haul, itu kan aku dapat AdSense, jadi kayak balik modal gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa disamain. Jadi kalau misalnya untuk aku, dari pendapatan aku, itu aku kurangin sama kebutuhan pokok. Terus sisanya ini 20% boleh aku jajanin, 80% sisanya itu aku tabung. Berarti otomatis kalau misalnya pendapatan aku makin banyak, berarti yang boleh dijajanin lebih banyak. Sebenarnya sebaiknya itu kalau misalnya pendapatan kita naik, pengeluaran kita jangan ikut naik, karena itu tuh bakal susah buat maintainnya. Tapi karena aku freelance, menurut aku itu jadi dorongan buat aku kerja lebih keras. Karena kalau misalnya aku dapat lebih banyak uang, 20% itu angkanya lebih banyak gitu. Jadi untuk aku itu positif sih. Nah, 80%-nya ini kemana? Kalian baik juga yang nanyain aku ada investasi atau enggak, saham, peer-to-peer lending. Dan jawabannya ada. Aku ada investasi juga. Jadi awalnya tuh semua 80% itu aku masukin ke deposito, karena itu yang paling aman dan aku masih nggak ngerti soal saham reksadana gitu. Tapi sekarang aku udah belajar dan udah lumayan ngerti. Dan kalau misalnya kalian penasaran, aku bisa share ke kalian, tapi videonya udah panjang banget ya. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bikin video terpisah tentang investasiku. That's all for today. Semoga video ini membantu, and I hope I'll see you next time. Bye!